Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-29 dari Hamid Al-Laffaf rahimahullah. Hamid Al-Laffaf rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dia berkata, ada 4 perkara kita cari pada 4 cara. Jadi ada 4 nih kita cari dengan 4 cara. Ternyata kita salah jalan pada 4 perkara itu. Sesuatu yang kita cari menggunakan cara yang 4. Ada 4 nih, kita cari yang 4 nih. Caranya 4, ternyata cara kita itu salah. Dan sebenarnya kita dapati pada 4 yang lain. Caranya itu ternyata pada 4 yang lain. Kita ingin 4, caranya 4. Ternyata caranya salah. Maka yang 4 tadi bukan hanya tak dapat, tapi capek karena salah cara. Maka cara itu penting, jamaah. Mana dia? Kita cari kekayaan pada harta. Sebenarnya kita dapati kekayaan itu pada sikap qanaah. Inilah makanya orang belakangan ini banyak kali masalahnya. Letih hati dia. Kalau badan memang sudah letih kian oleh karena salah cara. Tapi yang jauh lebih mengerikan, yang letih adalah batin. Kalau orang sekarang sebut psikis, jiwanya letih. Kenapa? Kaya itu betul, dia perlu kaya, tapi caranya salah. Dia kumpul harta, itulah tanda dia kaya. Persoalannya jamaah, kenyataannya, kalaupun kita dapatkan harta, itu kan untuk bangga kepada manusia. Sedangkan kita yang membanggakan bakal meninggalkan harta, manusia yang kepada mereka kita membanggakan harta tadi pun juga akan tinggal, akan meninggalkan jamaah. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ini dunia. Jadi kita kumpulkan harta supaya bangga sama manusia. Padahal kita akan meninggalkan dunia, meninggalkan harta. Orang yang kepada dialah kita membangga-banggakan harta itu pun akan meninggalkan dunia, akan meninggalkan harta, akan meninggalkan semua. Jemaah ya. Makanya ini orang jadi keliru, capek, badan capek, pikiran apalagi. Pikiran apalagi. Salah. Jangan nanti ada ada bantahan, kan penting harta. Oh penting.
ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai ke Mesir, gubernurnya berpakaian mewah menurut Khalifah Umar bin Khattab. Ditegur oleh Khalifah, kok begini pakaian? Apa jawaban beliau? Kita ini dekat dengan daerah kekuasaan orang kafir. Kalau saya berpakaian seperti ini, mereka akan menghargai kita. Kalau saya tidak begini, nanti mereka sepele kepada kita, sepele kepada Islam. Kalau begitu niatmu, tak apa. Begitu kira-kira cerita ringkas pertemuan khalifah itu, jemaah. Coba. Jadi salah. Kalau gitu bolehlah membanggakan, bukan. Tetapi untuk menjaga marwah umat Islam dan agama Islam itu boleh. Boleh, tak ada masalah, jemaah. Masalahnya kadang kita kan bukan itu. Sudahlah membanggakan kepada orang, lalai pula dianggap dengan ada harta itu bisalah macam-macam. Seperti yang disebut di dalam surat Humazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira harta dia dapat mengekalkan hidupnya. Jadi hati-hati ngaji ni jemaah. Sebab kalau salah faham itulah nanti orang tak mau harta, padahal penting harta itu. Penting. Ini supaya jangan salah. Jadi kekayaan bukan pada harta, tetapi pada sikap qanaah. Apa qanaah? Yaitu rela pada pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tenang hati ketika tiada memiliki sesuatu yang diinginkan. Perhatikan kata-kata diinginkan. Tenang hati, ingin ini tak dapat, tapi hati tenang, tak ada masalah, jemaah. Ingin ini tak dapat, tapi hati tenang, tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Kalau pahala itu bukan keinginan, keperluan, jemaah. Ingin ini tak dapat, ingin ini, apa masalah? Kalau ada boleh, tak ada apa boleh buat. Kalaupun ada pula dia maunya keinginan awak ni yang menghasilkan pahala, itulah sudah bagus ilmu dia, sudah bagus faham dia. Tak ada susah-susah dia, dalam pengertian susah hati. Apa mau disusahkan? Kalau memang ada, buat. Kalau tak ada, macam mana jemaah? Jadi jangan silap ngajinya. Nanti ada pula paham tak perlu harta. Biar kita susah di dunia, asal senang di akhirat. Keliru. Yang dimaksud kaji ini adalah jangan salah konsep. Qanaah itu membuat jiwa menjadi tenang. Qanaah membuat jiwa menjadi tenang, ya. Baik. 2. Dan kita cari istirahat. Apa istirahat? Yaitu hilangnya kesulitan. Istirahat itu yaitu hilangnya kesulitan. Sedangkan hidup ini terus menerus dia masalah. Inilah hidup. Apa maksud dia? Istirahat tadi, tetap balik kepada jiwa, jemaah. Tetap balik kepada jiwa, ya. Nah, orang mencari istirahat pada banyak harta. Kalau dah ada harta awak, yang sulit-sulit pun hilang. Pada kenyataannya memang begitu. Apa-apa yang susah, ada duit lah, cepat itu selesai, jemaah. Tetapi yang dimaksud kesulitan di sini adalah kegelisahan jiwa. Yang dimaksud dengan istirahat di sini adalah kegelisahan jiwa. Jadi dengan istirahat, kegelisahan jiwa itu tenang dia, jemaah. Kalau masih ingat lagi kita ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu tenang. Jamaah, tenang. Apa ya, kalau bahasa kita lebih enak, mantap dia menghadapinya itu. Ya, bukan tak ada masalah. Karena istirahat sejati itu nanti ketika orang masuk ke dalam surga, itu istirahat sejati. Kalau ini tidak, jemaah. Jadi kalau di dunia ini memang ada istirahat, tetapi pada detik yang sama tetap ada kita mengalami kesulitan. Artinya ketenangan jiwa. Mantap, udah begini mau bagaimana? Apa yang bisa dibuat kita buat, apa yang tak bisa kita buat tak bisa kita buat. Sampai ada orang mengatakan keras batu lebih keras lagi, tak ada. Itu bahasa kiasan, jemaah, kan? Jadi kita cari istirahat, yaitu hilangnya kesulitan pada banyak harta, padahal kita dapati dia pada sedikit harta. Maksudnya nih, kalau gitu tak usah banyak-banyak harta. Bukan begitu. Carilah harta seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya itu, tetapi gunakan ia semua untuk mencari pahala. Jemaah, kalau memang dalam jalan hidup kita nampak mudah kita menghasilkan harta dan banyak, mengapa pula mau sedikit? Tapi kalau memang jalan hidup kita nampak aku payah nih, kok nampak sedikit? Padahal kalau dicukup-cukupkan cukup. Tengok di dunia, kita tak tengok di akhirat. Akhirat sudah jelaslah dalam pelajaran agama. Kalau jujur, jemaah, ini kalau jujur, yang banyak mengeluarkan pajak kekayaan, orang kaya atau orang miskin? Kaya. Orang kaya. Dari sisi ini, yang kurang hartanya tak ada, sikit sulitnya, karena tak banyak catatan apa segala macam. Nanti dulu ya, jam ini hati-hati mengajinya. Nanti jangan kita bersikap reaktif terhadap harta. Dari sisi kejahatan, siapa yang diincar penjahat? Orang kaya. Orang kaya daripada orang yang tak punya harta, dan seterusnya. Padahal tadi kaji di awal sudah saya katakan harta itu penting. Harta itu penting untuk tujuan menghasilkan pahala. Lantas kok gini penjelasannya? Di satu sisi orang salah faham karena menurut dia dengan banyak harta bisa istirahat. Sekarang saya ganti kata-kata istirahat dengan senang. Dengan banyak harta kita bisa senang, tidak ditolak, faktanya begitu. Tetapi apakah dengan banyak harta kita bisa tenang? Kalau anak remaja-remaja saya sampaikan gini, agak payah orang menyambung. Macam kita yang sudah berumur tinggi ini. Dengan banyak harta, apa bisa kita tenang? Bahwa kita senang ya. Jadi istirahat di sini, salah saya tadi bukan senang. Istirahat di sini tenang. Jadi dan kita cari tenang pada banyak harta, padahal kita dapat dia pada sedikit harta. Nah, dengan banyak harta, senang ya? Dengan banyak harta pasti senang. Karena apa-apa yang kita inginkan lebih mudah terpenuhi. Tetapi apakah pasti tenang? Kalau ada yang mengatakan ya pasti tenang, saya menganjurkan untuk lebih jauhlah berjalan dalam hidup ini. Kenyataan mengajarkan kita ada berapa banyak orang yang tidak berharta hidupnya tenang, ada berapa banyak orang yang kaya raya tapi bolak-balik masuk rumah sakit fisik, bolak-balik konsultasi kepada psikolog atau psikiater terhadap sakit jiwanya. Jadi jika kita memastikan, jamaah, bukan saya mengatakan tidak perlu harta. Kita udah mengaji ini berkali-kali, jangan sempat kita tak usah harta di dunia. Salah kajian itu. Tapi konsep itu mesti lurus. Hanya kalau kuncinya kita udah bagi tahu,
Gunakan harta sepenuh-penuhnya untuk cari pahala. Insya Allah jiwa menjadi tenang. Mengapa saya tidak bisa memastikan? Saya pakai insya Allah karena segala-galanya sumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari kenyataan jemaah. Makanya saya pun pernah juga sampaikan di pengajian kita ini, cemburu awak nengok orang kaya-kaya itu tapi dia dermawan. Cemburu jemaah. Cemburu, dan itu banyak. Tak hanya saya pernah sebutkan di dalam pengajian kita ini, karena itu beredar di media sosial, seorang kaya, muda lagi saya rasa, di bawah saya pun umur beliau, Abid Liu dari Malaysia. Saya tak sebut Indonesia bukan berarti tak ada. Nanti kalau awak sebutkan nanti ada yang salah faham, itu dicari ini orang tadi buat proposal dia. Ini susah kan. Kalau Malaysia ini macam mana buat proposal? Abid itu cemburu awak. Cemburu. Enak aja ngasih orang, enak aja. Yang tak ada rumah dibuatkan rumah, perlu kendaraan dikasih, perlu modal, dan orang tu jadi sembahyang. Tak bolehlah kita bilang dia akan sembahyang nak dikasih rumah. Kau anda menjadi Tuhan pula. Saya mau menjelaskan begitu enaknya dengan banyak harta menghasilkan pahala. Tapi ini sebagian orang tidak. Udah hartanya banyak, sebelum ada harta ngaji subuh, udah ada harta asik wisata aja kerja dia. Ngapa tak ngaji? Belum pulang dari tempat wisata dia sana. Besok ngapa tak? Coba dulu. Cerita pun meninggi lah sudah. Baru nanti masuk masjid ngaji balik kalau tak ada harta. Ini yang salah, kita yang salah. Bukan benda harta, itu benda mati. Jadi kita cari tenang. Udah enak istirahat, kita ganti tenang nih. Kita ganti tenang pada banyak harta. Padahal kita dapati dia pada sedikit harta. Maksudnya itu tadi jemaah. Salah konsep orang kalau disama dengankan banyak harta menghasilkan tenang. Tapi kalau betullah dia konsepnya benar, sedikit harta bisa hasilkan tenang. Bukan mesti. Kalau banyak harta awak enak, awak sedekah katanya. Setuju. Namanya sedekah itu pada pengertian asalnya adalah harta. Awas ya jemaah. Sebab belakangan ini kita ini suka tidak masuk pada konsep yang sebenar. Sedekah pada mulanya maknanya adalah pada harta. Tapi nanti bisa sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah fikiran, sedekah pengalaman dan seterusnya. Itu pengertian majazi. Pengertian hakiki harta sedekah adalah pada harta. Cakap dia, kalau ada harta awak enak awak sedekah, setuju? Masalahnya bukan itu. Udah banyak harta pun tak juga rajin sedekah. Ini kan masalah. Maka hati-hati bercakap ya. Dan kita cari kelezatan. Kita cari kelezatan. Apa itu contohnya? Manis rasa. Kita nih kalau dihidangkan kopi susu, dihidangkan jamu, pilih mana? Dihidangkan kopi susu di depan dihidangkan, pilih mana? Pilihlah kopi susu. Kenapa? Kelezatan, lezat. Enggak ada yang salah di situ. Kita bukan cerita khasiat. Kita ingin menjelaskan pelajaran ini. Rasa manis, sedaplah pula kita pilih dia jemaah. Dan terang penglihatan. Kalau macam saya dah tak bisa. Buka kacamata udah payah. Macam kita yang walaupun pakai kacamata kan terang jugalah penglihatan awak. Pakai kacamata berarti sudah sakit. Yang tak pakai kacamata masihlah bagus. Enak, itu lezat. Tetapi kan dibilang tadi, kita cari kelezatan pada manis rasa, kemudian terang penglihatan, dan kehadiran orang yang diharapkan. Lama kali tak jumpa si fulan-fulana. Wah, alhamdulillah datang. Makin ramai suasana ni. Sedap ada kau. Senang hati. Kita cari itu pada kenikmatan. Jadi kita cari kelezatan pada kenikmatan.
Apa nikmat? Segala sesuatu yang diharapkan manfaatnya. Tak ada yang salah situ. Tetapi kalau semata-mata lezat pada nikmat, itu salah. Semata-mata, kunci cakapku jamaah, semata-mata lezat pada nikmat, itu salah. Padahal kelezatan itu terdapat pada badan yang sehat. Kalau udah sakit, apa cerita? Jamaah, coba dulu lah. Makanya janganlah ngeluh. Kalau udah sakit, saya rasa macam umur kita yang hadir ni masing-masing dah ada simpanan nih. Saya rasa lah, entah kalau saya salah, mudah-mudahan tidak. Sehat-sehat semua mudah-mudahan. Jamaah. Coba dulu. Kalau masih sehat dia, cuma tu tadilah, kadang pas sehat ni lalai. Itulah nikmat segala nikmat. Mau kemana nih? Mau wisata dulu sini-sini. Padahal duduk di rumah pun bisa berwisata. Macam mana cara duduk? Ambil air putih sambil duduk-duduk minum. Wih, nikmatnya badan awak ni sehat kali. Masih bisa gluk masuk dia. Masih bisa nengok-nengok lagi. Bisa nengok anak, bisa nengok cucu, bisa nengok suami lagi, bisa nengok isteri. Nengok-nengok juga suami awak ustaz. Tapi suntuk awak nengok muka dia. Coba dulu. Kan kita yang keliru. Kalau dah tak sehat badan, apa lagi jemaah? Maka tak dikatakan salah tadi rasa manis, terang penglihatan. Itu bukan salah. Tapi salah jalan. Sebab hakikat sebenar nikmat lezat itu pada sehat. Si fulan-fulanah dah lama saya tak nampak ikut ngaji. Mana dia? Sakit. Apa lagi? Macam ni jemaah. Masih sehat. Pergilah. Sedap jemaah. Kalau dah masih sehat ni sedap. Kan? Apa-apa mungkin yang susah orang buat, kita bisa buat. Kenapa? Badan masih sehat. Awak jalan pun dah payah. Memang mata abang tu saya tengok minusnya tebal. Jalan pun payah. Kalau tengok haji tu, memang haji tu segak. Rambut dah putih semua, tapi jalan tak sedaplah, jangan sehat. Saya kata, walaupun abang begini, masih bisa pergi wirid, bisa ini, bisa ini. Maksud awak, macam mana keadaan? Syukuri yang lebihnya, bukan tengok yang kurangnya. Udah lama saya tak jumpa dua-dua orang nih. Secara cerita-cerita gini lah, lama saya tak jumpa. Tahu-tahu haji tadi meninggal dah. Seingat saya abang tu sampai sekarang masih hidup lagi. Entahlah kalau saya salah informasi, sudah lama kali tak jumpa aja maaf. Haji tu meninggal lebih dulu, yang sehat kali itu. Dalam hati saya maunya jumpa aku sama abang yang tadi itu. Saya tak jumpa-jumpa jamaah. Maksud saya apa? Selama masih ada sehat, walau sudah punya simpanan. Jamaah, walau sudah punya simpanan, masih ada sehat yang lain, itulah nikmat. Apa lagi? Kalau nenek saya bilang bukan begitu. Nenek saya ingat kali sampai sekarang. Kalau dagu tu masih bisa bergoyang lagi, kata dia. Sedaplah itu. Kata. Itu kata, ingat kali saya jamaah. Dagu tu masih bisa bergoyang lagi. Kata. Apa maksudnya ni? Masih bisa makan, sedaplah itu. Kata. Coba. Iya, makan juga, tapi tak pernah makan sedap-sedap tu. Tengoklah, memang dasar manusia tak mau bersyukur. Ini jamaah. Sama masih bisa goyang dah. Wih, sedapnya. Kalau tak bisa bergoyang lagi, apa ceritanya jemaah? Kita cari kelezatan pada benda-benda, salah jalan. Lezat pada sehat. Ini dah dibuka semua oleh para ulama. Jangan ngeluh.
Kita cari ilmu saat perut kenyang, padahal ilmu diperoleh dengan perut yang lapar. Tak makan payah awak ngaji. Bukan itu maksudnya. Laparkan perut dari benda yang syubhat, apalagi benda yang haram. Dapatlah itu ilmu. Maka kita sulit mendapatkan ilmu oleh karena perut kita masih menikmati benda yang haram, benda yang syubhat. Boleh jadi kerana kita tak tahu. Jamaah, memang kalau tak tahu taklah dihukum kita. Tapi walaupun tak dihukum, akibatnya ya kena juga. Tak tahu awak di sini jalan bolong. Masuk kereta kita situ tetap jugalah bergelombang dia, jemaah. Tapi tak bisa kita disalahkan, orang tak tahu. Maka diperlukan kehati-hatian. Kehati-hatian. Berhati-hatilah. Dan itu maksudnya ya, jangan salah kaji nanti. Karena itulah orang-orang yang lapar sama dengan puasa, itu maksud saya. Karena itulah orang-orang yang lapar sama dengan puasa. Biasanya ilmu yang dihasilkan berbeda dari kita. Biasanya. Jemaah, ini mau hati-hati. Makanya, iyalah, secara hukum fikih selama tak nampak nyata-nyata di depan mata kita dia benda haram, boleh saja. Tak ada masalah. Dan ini kan bukan untuk orang-orang, untuk pribadi. Tetapi sebaiknya kita berhati-hati. Apalagi cara sekarang, jangankan persoalan potong-potong hewan supaya halal dia. Sembahyang pun orang sudah tak lagi begitu pentingkan. Maka perlu berhati-hati. Tapi ingat jemaah, ini hukum pribadi. Tak boleh kita sampai-sampai sama orang, tak boleh. Hei, hati-hati makan situ. Daging semur dia, daging sop dia, daging gulai di kedai dia tu belum tentu halal. Oh, tak boleh. Tak boleh. Hukum agama tak begitu. Hukum agama katakan selama zahir tak nampak terang-terangan dia menghasilkan atau yang haram, menghasilkan atau yang dia haram, maka tak ada masalah. Sama sekali. Tapi hukum pribadi. Hukum pribadi tak ada masalah. Metode ke masing-masing pribadi kita juga berdasarkan tuntunan agama, yaitu kehati-hatian. Itu maksud dia. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan lapar, bukan dengan kenyang. Ya. Di dalam kitab yang lain disebutkan, ada tambahan, kita cari rezeki di bumi, padahal adanya di langit. Maksudnya sudah dibagi di langit. Ini bahasa kiasan. Cari rezeki itu ke langit, bukan ke bumi. Tak akan bisa dapat rezeki kalau tak ada langit. Tak akan bisa. Orang sekarang agak susah memahaminya. Atau orang sekarang yang di kota agak susah memahaminya. Kalau orang dulu atau orang sekarang yang masih di desa masih mudah memahaminya. Tak bisa tumbuh padi itu kalau tak ada hujan. Ya kan irigasi, dari mana air itu kalau tak dari langit? Mungkin sebahagian dulu pernah datang ke rumah saya, waktu rumah saya dekat kebun-kebun. Dulu jemaah. Petani-petani itu nanam. Dia nunggu air hujan. Pada musim air tak ada, memang digali orang tuh. Saya tanya-tanya. Ya, tentang air inilah awak tak mengerti tentang pertanian. Awak tanya, apa kata orang tuh? Walaupun ada air dari bumi ini, kita gali dia, ada air. Tetapi berbeda air dari langit hujan itu. Kata mereka, tak sama hasil dia. Itulah ringkas bahasa saya, jemaah. Kalau mungkin bahasa orang sekolahan lain lagi lah. Itulah ringkas bahasa saya. Lain. Jadi zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan itu tercukupi dengan air hujan. Kalau tak ada dia, itulah awak gali ni. Tapi lain hasilnya, kata mereka. Masih mudah jemaah. Okey, sekarang kita cerita siklus kita potong-potong jemaah. Tak ada hujan.
berkuranglah hasil panen. Beras, berkuranglah hasil panen. Kuranglah kita makan. Maka kuranglah aktivitas hidup. Sampai detik ini, persoalan pangan itu menduduki peringkat nomor 1. Karena semua kita bekerja ni, kalau tak pangan tak bisa. Sedangkan pangan tu tak ada hujan. Jamaah, kan ada irigasi segala macam, kita tak tolak, sama sekali tak tolak, jamaah. Tapi itu saya tanya, karena penasaran juga awak. Waktu itu saya geram kali nengoknya, nengok kangkung, nengok sawi, nengok apa tu, paria, gambas, dekat awak. Senangnya saya nengoknya, jamaah. Padi sekalian. Itulah rupanya rahasianya. Maka rezeki itu sebetulnya di langit, bukan di bumi. Itu secara ilmu akal manusia. Secara agama, maksudnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu doa, kita perlu usaha, jamaah. Berarti bagus-baguskan hubungan dengan langit, jamaah. Ini harap difahamkan. Ada tambahan ulama begitu, ya. Jangan salah-salah konsep agama yang bagus ini nanti jadi rusak di tangan kita. Makalah yang ke-30 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, ada 4 perkara, sedikitnya adalah banyak, sehingga manusia menderita sakit sebab yang sedikit itu. Sikit aja dia udah banyak, sehingga walaupun sikit kita sudah menderita. Apa itu? Yaitu penyakit. Sakit itu sikit pun sudah kita pandang banyak. Sakitnya, Mas. Makanya usah minta banyak. Ada lagi korek api sekarang nih. Masih ada korek api? Hidupkan korek api. Hidup embus. Kan ada pentolnya membara itu. Kepitkan di ketiak. Kepitkan. Kalau kuat, tak apa. Masuk neraka pun mantap lah nanti ini. Kuat lah ini. Tak kepitkan. Itu pun dah macam cara menggelupur awak. Ketiak lagi awak taruhkan. Menggelupur. Sikit aja sakitnya sudah menderita. Sikit sudah dipandang banyak. Konon lagi api neraka. Tapi sayangnya kita menempah. Kita tempah tempat kita di neraka tadi. Kan ngeri awak. Itu makanya aku dah lepas nanti di akhirat. Satu sisi aku dah lepas. Kenapa aku ceritakan semua sama kita? Apa yang aku tutup lagi? Dan itu selalu saya sampaikan sama kita, kalau persoalan fikih khilafiyah, lapang-lapang dada sajalah. Usah persoalkan, khilafiyah, bolehkah puasa Syawal sekaligus qadaan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kau nak sibuk kali perkara puasa-puasa ni. Kau mau qada, ya awak mau sekali dua. Kau ikut yang mana? Ikut yang boleh apa yang tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Awak bingung yang mana? Awak ikut kau aja mana mau ikut. Ikut yang boleh buat, ikut yang tak boleh tak usah buat. Qadaan jalan terus, kan selesai. Jamaah. Tapi itu dipersoalkan, yang mana yang betul ini? Itu khilafiyah para ulama, jamaah. Kita ikutkan yang satu. Khilafiyah okey ya. Itu persoalan hukum fikih. Lebih jauh dari itu persoalan wawasan. Hargai pendapat yang berbeda. Barulah kita betul. Yang lebih jauh lagi dari itu, jangan tempah tiket masuk ke dalam neraka. Sakit itu sikit aja dah banyak dia. Maka dibantah orang, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Kata kakak tu aku tidaklah, biarlah aku sakit gigi, sakit hati, tak apa tu, daripada sakit gigi. Saya mau menjelaskan, denting kali sakit gigi ni, denting.
Sikit aja, aduh. Apalagi kalau dia tengok lubang tak ada. Kalau ada lubang bisa masukkan sikit, entah apalah. Ini lubang tak ada, cantik gigi tadi, tapi sakit. Dah 2 hari pula, bengkak pula. Saking tak tahannya, pergilah ke pihak kesihatan, sakit-sakit pun cabut. Nampaklah dia bengkak lagi itu, biru tadi jemaah. Aku bilang tak usahlah dicabut. Waktu itu saya sedang sakit gigi. Apa awak dirantau orang? Apa kalau pergi saya ke rumah sakit University Malaya di Kuala Lumpur. Pergi saya datang berobat jemaah. Bahagian gigi khusus. Tanya sama pihak kesihatan, cabut tak? Saya kata tak usah. Seingat saya ada orang pernah dicabut sedang sakit, bengkak. Awak dirantau orang. Kalau dekat keluarga okeylah. Jemaah. Awak dirantau orang, nanti kalau makinnya di rumah, hajat. Jemaah. Coba dulu. Sikitnya banyak. Dan itu membuat kita menderita. Makanya kita yang sedang sihat-sihat ni syukur, lantam-lantam kali. Masa sembahyang, masa sedekah, jangan tahu aib orang. Macam awak ni elok aja dah. Urus saya, urus masing-masing. Perbaguskan diri masing-masing. Ini bulan apa dah ni? Arab. Syawal. Ingat lagi kita bulan puasa kemarin? Ingat lagi kita bulan puasa 5-10 tahun yang lalu? Rasa macam-macam baru semalam. Tetapi tengok dah puluhan tahun dia. Apa maksud saya? Masa tu cepat berlalu. Masih sempat juga awak ngurus aib orang. Tengok dulu dia. Bagus enggak sembahyang dia? Ngapa sembahyang orang kau urus? Sembahyang kita lah perbetulkan, perbaguskan, dibersihkan jamaah. Usah sibuk. Sakit itu sikit aja dia. Udah terasa banyak. Dan itu menderita. Dia sakit, dia kuku, kata dia sakit kali kuku ni. Aku daripada sakit kuku ni, sakit mata pun tak apalah. Sakit kali kuku ni. Minggu depan sakit mata. Hajab. Hajab. Nggak usah lagi lah. Nggak usah lagi. Hajab. Sikit aja dia. Awak sedang nokok-nokok, tok-tok, tangan jari tadi. Mak hajab kali lah. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. 2, miskin. Apa yang maksud miskin sini? Iaitu tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Miskin tu sikit dia dah terasa banyak. Sakit jemaah. Tapi ingat-ingat kaji ya. Ingat-ingat kaji. Sakit ada hikmah. Hadis Rasulullah cukup tentang sakit. Miskin ada hikmah. Tak sampai, niat saya panjang ni hari ni, tapi tak sampai mungkin ni, tak sampai jemaah. Tapi nanti kaji kita ni tentang sakit ada bagian-bagian ujung ya. Miskin pun begitu. Dan api itu sikit sakit, apalagi banyak. Tentu yang banyak kali itu adalah api neraka jemaah. Usahlah. Kalau cara saya tak tahu kita. Dan awak bukan sok-sok merendahkan hati, tidak. Kalau cara saya, biarlah awak ni orang terakhir masuk surga, tak apa. Biarlah lewat titian Siratul Mustaqim tu luka-luka berdarah. Sampai waktu lewat pun awak, andailah sirat itu titian itu bagai tali, awak pegang-pegang gantung-gantung gini, biarlah. Asal masuk surga. Jemaah. Biarlah. Mau berdarah-darah, mau luka-luka, darah tadi bukan tetes pula, ngucur, biarlah. Biar. Itu caraku jemaah. Aku tak tahu cara kita lah. Biarlah. Terbakar-bakar sikit pun, kena titian itu di atas neraka jahanam. Terbakar-bakar sikit pun, gosong-gosong sikit pun, biarlah. Asal tetap masuk surga. Jangan pernah singgah di neraka. Biarlah. Sikit api itu
Dah banyak dia jemaah, dan itu menderita, konon lagi banyak. Dan permusuhan, permusuhan itu sikit dah banyak. Apa itu permusuhan? Yaitu perasaan ingin membahayakan orang, yang perasaan itu bersemayam di dalam hati. Itu musuh jemaah. Permusuhan itu walau sikit getarannya itu sudah tak baik. Maka itu dalam agama hilangkan adawah, hilangkan permusuhan. Batin ya, maksudnya batin. Zahir kita boleh jadi berkawan-kawan, senyum-senyum, salam sana, salam sini, boleh jadi, tak ada masalah. Tapi hati kita bermusuhan dengan orang. Ingat, Allah Ta'ala menjadikan hati adalah pangkal nilai. Pangkal Allah menilai kita adalah hati. Bukan berarti zahir tak penting, salah. Kita udah mengaji semangka merah, semangka hijau. Ingat lagi kaji itu, semangka merah, semangka hijau. Kita udah ngaji itu jamaah. Okey. Jadi pangkal penilaian Allah itu adalah batin kita. Okey. Ini memahami, ada di sini ada, tapi saya mau sampaikan, saya sedang teringat pagi ini. Memahami husnul khatimah, su'ul khatimah. Mati itu sakit. Mati itu sakit. Nama pisah pula jiwa dari raga. Tetapi jamaah, mati itu adalah perjalanan menuju akhirat. Oke ya, jadi menuju berarti tujuan itu di depan kita, bukan di belakang. Perjalanan itu menuju akhirat. Maka perjalanan menuju akhirat itu diperlukan hati yang menuju akhirat. Ini supaya mudah memahami konsep husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka diperlukan hati yang menuju akhirat. Nah, ketika hati menuju dunia, sedangkan perjalanan mati menuju akhirat, maka terjadi tarik menarik. Ini di antara yang membuat su'ul khatimah. Mati ngajak ke akhirat, hati dia ngajak ke dunia, maka payah mati. Hati yang ada permusuhan, yang kita musuhi ini orang di dunia atau akhirat? Orang di dunia, maka payah mati. Walau ada doa dari Rasulullah yang selalu kita baca kalau menutup pengajian, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya. Sebahagian kadang tak juga saya baca, walau ada doa itu. Tetapi kita tak mendahulukan Allah, mendahului Allah Ta'ala. Kita tak mendahului Allah Ta'ala. Usaha pun pakai doa itu. Kalau hati kita menuju akhirat, mudah mati. Karena tak ada tarik menarik dia. Jadi kalau mati ni ke akhirat, hati kita ke akhirat, kan tak ada tarik menarik, jalan aja dia dah. Maka hati yang ada permusuhan kepada orang lain, walau zahirnya nampak berkawan, mesra, akrab, ini akan mempersulit mati. Karena yang dimusuhi dia bukan akhirat, pasti orang di dunia. Makanya lampang-lampang aja jemaah. Lampang-lampang aja. Cuma kan kita tahu, ini orang ni tak baik sama saya, ini orang ni buruk sama saya. Bukan buruk sangka, memang kita tahu. Berhati-hati. Udah tahu awak dia racun, awak kawani juga. Kan salah kita. Salah kita, jauhi dia bukan berarti memutuskan silaturahim, tapi menjauhkan diri dari bahaya. Masa hidup sekali mau berkawan dengan orang yang membahayakan kita, kan tak mungkin. Tapi bukan kita benci sama dia, tak ada. Kita berhati-hati. Ini awak dulu, ayah awak dulu disakitinya, hajab kali dibuatnya malu kali keluarga kami, kira-kira begitu. Udah hati-hati kita sama dia. Memanglah betul, namanya manusia pasti berubah.
Itu betul, bisa berubah jadi baik, lebih baik. Kita tak tolak, tapi kita harus realistis. Kita ini hidup bukan zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zamannya ayat Al-Quran pun mau diputar balik orang demi uang. Inilah zamannya pengurus masjid, mushola, pengajian, perkumpulan masyarakat yang agama itu pun bisa mengubah sesuatu demi uang. Inilah zamannya serban peci, sarung, topi, semua yang baik-baik digunakan demi uang dan tak malu-malu. Jadi kita tak mengubah kaji orang bisa baik, tapi berhati-hati. Dan itu bukan permusuhan, menyelamatkan diri kita. Maka ini salah satu cara kita untuk husnul khatimah. Jangan ada permusuhan dalam hati kita kepada orang lain. Bahawa orang memusuhi dia, dia tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Itu urusan dia aja. Mustahil tak ada musuh. Siapa manusia paling baik di dunia ni? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada musuhnya. Mana? Sampai terusir dia dari kota kelahiran dia. Mati pun bukan di kota kelahiran dia. Coba dulu jamaah. Bagus-bagus awak supaya tak benci orang sama awak. Mustahil. Mustahil jemaah. Rujuk ke Rasulullah. Apa habis kaji? Maksud saya apa? Kita jangan memusuhi orang. Bahwa orang memusuhi, mencederai, menyakiti kita, itu jadi pelajaran. Itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Ini salah satu cara memang bagus. Jemaah. Bukan berarti terlarang doa Allahumma khtim li atau lana, itu bukan salah. Ini konsep. Maka Khalifah Ali katakan demikian. Ya. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW, Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala tawaddudu ila nas. Artinya puncak akal. Pun saya sudah bagi tahu apa yang dimaksud dengan akal. Ya, ini tak pernah saya bagi tahu. Akal, ikal, dalam orang Indonesia ada rambut, ikal, ada pernah saya terangkan. Puncak akal setelah beriman kepada Allah Ta'ala adalah kasih sayang kepada manusia. Bukan Rasul sebut kasih sayang kepada orang beriman, tapi kasih sayang kepada manusia. Di mana letak kasih sayang? Di hati, bukan di tangan, bukan di mulut. Kalau di mulut bisa manis, lebih manis mulut daripada madu lagi. Kalau mulut, hati, kasih sayang. Jemaah. Nabi Sulaiman alaihissalam menasihati anaknya, jangan kau anggap banyak mempunyai 1000 kawan. 1000 itu masih sedikit. Dan jangan kau anggap sedikit seorang musuh. Sesungguhnya itu sudah banyak. Kan? Jadi ini harap dipahamkan betul-betul. Tapi kan orang tua kadang-kadang mendidikkan anaknya salah. Kata dia kepada anaknya, jangan kau buat ini, jangan kau buat itu, supaya senang semua orang. Coba nih, anaknya jadi bingung. Kesudahan yang diajarkan kepada anak bagaimana menyenangkan orang. Anak tak diajarkan untuk melihat kenyataan. Sebaik apapun, mesti ada musuh. Mesti ada yang tak suka. Mesti ada yang benci. Maka urusan kita bukan mengurus suka senang orang sama kita. Urusan kita adalah berbuat baik menurut agama. Iya, awak buat baik gini orang tak suka. Nabi Muhammad SAW itu contoh uswatun hasanah. Sampai keluarga sendiri pun tak suka sama beliau. Paman kandung pun memfitnah beliau. Siapa paman beliau? Abu Lahab. Itu beliau kemana-mana Rasulullah kalau dakwah ikut aja itu. Ikut. Kemana-mana Rasulullah dakwah, Abu Lahab ikut. Tapi dia kasih tahu orang, ini orang sesat nih. Ini orang tak betul nih. Anak awak, darah daging awak. Coba dulu.
Jadi amal agama itu dibuat supaya orang senang salah, supaya Allah rela, supaya Allah ridho. Mustahil membuat orang bisa senang semua. Bahwa ada yang senang, alhamdulillah. Yang tak senang, apa boleh buat? Ini bukan saya mengajarkan tak peduli sama orang, salah. Kita mesti peduli. Mengajarkan egois, bukan. Tapi ikutkan amal agama. Mustahil menyenangkan semua orang. Musuh paling dekat adalah keluarga. Musuh paling dekat kepada kita setelah keluarga, kawan. Jemaah, kalau kita mengerjakan yang benar menurut agama. Ini hati-hati nih. Dulu kampung kami ini menyatu semua nih, Pak. Wah, kalau ada kegiatan menyatu nih semua kampung kami ini. Tapi setelah ada mushola, ada masjid, udahlah, ada sekelompok di masjid, ada sekelompok di sana. Tak ada masalah kalimat ni. Tetapi kalimat ni pelan-pelan mengandung persoalan. Apa dia? Ternyata masjid membuat kampung kami tak menyatu lagi masyarakat. Pelan-pelan jemaah. Kita tak sadar nih. Kalau gitu tak usah ikutkan agama, rubuhkan masjid tu balik. Biar kawan kita macam dulu lagi. Macam sekarang ni susah awak. Mau kumpul-kumpul susah, orang tu dah ke masjid, tak mau sini lagi. Ini hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh kafir Quraisy. Sejak Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kata orang tu, tengoklah keluarga bercerai-berai. Ada yang satu ikut dia, satu ikut nenek moyang kita. Ada yang satu begini, satu begitu. Memang dia pemecah belah persatuan kita orang Quraisy. Itu ucapan kafir Quraisy. Sudah diucapkan sejak dulu. Ya, Pak. Karena macam mana air minyak tak bisa menyatu. Awak sudah sadar, awak sudah ingat, hidup makin dekat, makin dekat, makin dekat secara zahir. Masa kita buat lagi begitu? Masuklah awak ke masjid, tentu tak kumpul lagi lah di sana. Dibilanglah agama pemecah belah. Itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh kafir Quraisy. Baca sejarah dakwah Rasulullah, jemaah. Adakah gara-gara itu Rasulullah berhenti menyampaikan terang cahaya Islam itu? Kan tidak. Adakah gara-gara ucapan itu lantas kita tak mau lagi ke masjid? Gara-gara itu tak mau lagi kita mengurus kebesaran agama demi persatuan masyarakat, berarti agama pemecah belah? Tidak. Dulu gelap, sekarang terang. Dulu satu warna, gelap semua. Sekarang dua warna, satu gelap, satu terang. Maka kalian yang digelap, supaya terang semua kampung kita, pindah ke terang. Kan jadi satu warna semua ada. Begitu jemaah. Ini fitnah, hati-hati. Ya, jangan salah kita. Dah, kita teruskan. Jemaah. Makalah yang ke-31. Ini nampaknya ni tak terpenuhi, panjang kali ni jemaah. InsyaAllah akan datang ni. Ya, ini insyaAllah akan datang. Hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan baik untuk saya, baik untuk kita semua jemaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.